Bismillahirrahmanirrahim. Izin mengomentari dari penugasan salah seorang teman peserta PJJ Manajemen Pembelajaran Madrasah Diniyah. Ya, jika dilihat dari gambar, ini merupakan analisis daripada 7 kompetensi atau 7 unsur, 7 komponen yang ada di dalam kurikulum MDTA. Nah, di sini ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, tidak lengkap ya. Awalnya harusnya ada SKL-nya dulu, tapi tidak apa-apa, tapi seharusnya memang ada. Nah, kemudian standar kompetensi dan KD yang ada di sini ini tidak diberikan coding ya. Jadi kenapa standar kompetensi dan kompetensi dasar ini sudah given ya, sudah diberikan dalam regulasi. Jadi mohon merujuk kepada regulasi ya 2350 atau SK Dirjen Pendis nomor 2350 tahun 2012 ya, tentang standar isi Madrasah Diniyah Takmiliyah ya. Jadi di sana pertama kali standar kompetensi ini diambil dari mata pelajaran apa kan? Berarti kan di atasnya harus ada mata pelajaran, kemudian kelasnya kelas berapa ya. Kemudian standar kompetensi ini ada codingnya yang keberapa SK-nya, kemudian KD-nya, KD keberapa dari SK berapa gitu ya. Jadi coding yang ada di dalam SK dan KD ini memberikan informasi tentang kedudukan KD dan SK tersebut. Kemudian tahapan berpikir di sini adalah tahapan berpikir yang dilihat daripada kata kerja operasional yang ada di dalam KD-nya. Kalau KD-nya bunyinya hafal hadis tentang 2 kalimat syahadat ya dengan fasih, maka kita lihat hafal ini adalah kata kerja operasionalnya. Nah, kata kerja operasionalnya ini ada di level berapa atau di tahapan berpikir ke berapa? Sebagaimana di dalam video saya sudah ungkapkan bahwa hafal ini adalah adanya di C1. Jadi tahapan berpikirnya apa? C1. Nah, kemudian berdasarkan bunyi KD ini ya, maka dibuatlah IPK. Nah, IPK ini adalah indikator pencapaian kompetensi daripada bunyi KD. Jadi kalau di sini misalnya 1.1, KD-nya 1.1, hafal hadis tentang 2 kalimat syahadat, maka IPK-nya itu juga harus diberikan kode, yaitu 1.1.1. Yang berarti IPK pertama daripada KD yang pertama dari SK pertama. Begitu. Ya, maka ketika di sini bunyinya hafal, ini kan berarti ada di ranah kognitif ya teman-teman. Maka IPK-nya juga harus ada di ranah kognitif, gitu ya. Tahu dari mana? Tahu dari kata kerja operasional yang ada di dalam kata kerja operasional yang ada di dalam taksonomi Bloom, ada di dalam taksonomi Bloom revisi Anderson, di mana di sana sudah tersedia kata kerja operasional yang merujuk pada tahapan berpikir keberapa gitu. Ya. Jadi kalau di sini menghafal, kemudian IPK-nya meyakini, ini tidak sinkron. Kenapa? Karena meyakini ini adalah kata kerja operasional untuk ranahnya afektif atau sikap, bukan ranah pengetahuan. Gitu ya. Jadi kalau KD-nya ranah pengetahuan, maka sudah otomatis IPK-nya juga ranah pengetahuan. Oke ya. Termasuk berperilaku juga, ini adalah ranah akhlak ya, atau ranah sikap, bukan ranah pengetahuan. Sehingga kenapa demikian? Karena nanti berkaitan dengan apa? Dalam proses belajarnya dan juga dalam rencana penilaiannya. Nah, maka di sini kan menghafal hadis ya. Ketika IPK-nya meyakini atau berperilaku, maka di sini rencana penilaiannya penilaian diri. Ini penilaian diri ini adalah teknik penilaian untuk sikap. Jadi penilaian diri ini memang sesuai untuk meyakini ya berperilaku itu sesuai, tapi nggak nyampe kepada KD-nya. Sedangkan salah satu fungsi daripada analisis 7 komponen ini adalah untuk dapat mensinkronkan antara tujuan pembelajaran yaitu SK, KD, tahapan berpikir dan IPK ya dengan proses belajarnya dan rencana penilaiannya. Seperti itu ya. Oke, jadi kalau KD-nya pengetahuan, IPK-nya juga harus pengetahuan. Maka rencana penilaiannya juga menggunakan penilaian pengetahuan, yaitu tes. Baik tes